Kali ini saya akan membuat video dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampuh oleh Ibu Wiwin Julianti SE, SPD, MAK. Saya ingin mempresentasikan PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Profil perusahaannya itu PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Bidang usaha dari PT Perdana Karya Perkasa Tbk itu alat berat. Yang kedua ada jasa konstruksi pendukung sektor migas. Yang ketiga ada pertambangan batu bara melalui anak usaha. Yang terakhir ada penyiapan lahan industri. Nah, IPO dan saham. IPO-nya itu pada tanggal 11 Juni 2007. Harga penawaran awal PKPK mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada pertengahan 2007. Harga IPO-nya saat itu sebesar 400 per saham dan mencerminkan optimisme awal terhadap sektor konstruksi dan energi. Namun, seperti banyak emiten lainnya, pergerakan saham PKPK dipengaruhi oleh kondisi makro, fluktuasi harga batu bara, serta manajemen internal. Nah, saham yang dilepas ke publik itu sebesar 125 juta lembar. Kode saham DBI, yaitu PKPK. Segmen bisnis utama PKPK, yang pertama ada konstruksi dan jasa pendukung migas, melayani perusahaan seperti Total dan Vico di Kalimantan Timur. Yang kedua ada pertambangan batu bara melalui anak usaha Triop yang mengelola tambang batu bara di wilayah strategis. Yang terakhir ada penyewaan alat berat, mendukung proyek pertambangan dan konstruksi dengan armada alat berat. Oke, di sini ada ringkasan performa terakhir perusahaan. Pada tahun 2021 itu pendapatannya sekitar 26 miliar 565 juta 778 ribu rupiah. Pendapatan di tahun 2022 sekitar 26 miliar 819 juta ribu rupiah. Beban pokok penjualan 2021 sekitar 22 miliar 935 juta 990 ribu rupiah. Beban pokok penjualan di tahun 2022 sekitar 25 miliar 200 juta 6 ribu rupiah. Laba bruto di tahun 2021 sekitar 3 miliar 629 juta 788 ribu rupiah. Laba bruto di tahun 2022 sekitar 1 miliar 275 juta 772 juta rupiah. Beban usaha di tahun 2021 sekitar 3 miliar 951 juta 560 ribu rupiah. Beban usaha di tahun 2022 sekitar 13 miliar 322 juta 897 ribu rupiah. Laba usaha di tahun 2021 sekitar 321 juta 772 ribu rupiah. Laba usaha di tahun 2022 sekitar 12 miliar 47 juta 125 ribu rupiah. Laba sebelum pajak di tahun 2021 sekitar 510 juta 651 ribu rupiah. Laba sebelum pajak di tahun 2022 sekitar 13 miliar 154 juta 136 ribu rupiah. Laba bersih di tahun 2021 sekitar 877 juta 780 ribu rupiah. Laba bersih di tahun 2022 sekitar 29 miliar
Rp411.413.000. Logo dan tagline perusahaan, yang dimana logonya yaitu PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Nah, tagline dari perusahaan PT Perdana Karya Perkasa Tbk itu untuk perkembangan bersama bangsa. Dan mereka juga memiliki tagline lain, yaitu untuk memberikan kepuasan kepada mitra usaha, mitra setia terpercaya, dan berusaha mencapai yang terbaik. Di sini adalah contoh pabrik dari PT Perdana Karya Perkasa. Nah, mereka itu yaitu tambang dan batu bara dan migas. Nah, grafik tren saham. Grafik tren saham di grafik tren saham pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan bertahap mencerminkan kondisi kinerja yang masih lemah. Pada tahun 2023, harga mulai stabil meski masih rendah. Pada tahun 2024, setelah laporan keuangan dirilis, terjadi lonjakan tajam seperti respon positif pasar, terjadi laba yang dicetak perusahaan. Dan yang ada media coverage pada tahun 2021, masa ketidakpastian, yang dimana PKPK terus mencatat kerugian akibat lesunya proyek migas dan pertambangan. Sumbernya itu dari Market Business bulan Oktober 2021. Perusahaan kehilangan banyak kontrak proyek besar dan sektor alat berat minim penyewaan saham stagnan di bawah 100. Pada tahun 2022, kekhawatiran kelangsungan usaha, yang dimana PKPK diambang delisting jika tidak segera mencatat kinerja positif. Sumbernya dari CNBC Indonesia pada bulan Desember 2022. Media mempertanyakan prospek jangka panjang PKPK, isu hutang efisiensi rendah, dan kerugian yang terus berlanjut membuatnya masuk radar pengawasan investor. Oke. Di sini ada visi dan misi dari PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Nah, visinya itu menjadi perusahaan nasional terkemuka dalam bidang jasa pertambangan dan konstruksi energi. Nah, misinya itu yang pertama, menyediakan layanan berkualitas tinggi dan efisien di sektor tambang dan migas. Yang kedua ada berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui infrastruktur energi. Dan yang terakhir, menjaga keberlanjutan dan keselamatan kerja di seluruh proyek. Dan yang terakhir, ada struktur pemegang saham. Nah, pemegang saham utama dari PT Perdana Karya Perkasa Tbk ini, yang pertama adalah Suherjadi Suherdasono. Dia memegang saham sebesar 39,95% atau sekitar 40%. Dan yang selanjutnya ada publik dan institusi, yaitu sekitar pemegang sahamnya sekitar 60%. Presentasi kali ini, PKPK berhasil melakukan transformasi besar, berbalik dari kerugian menjadi laba pada tahun 2024. Kinerja positif ini didorong oleh efisiensi operasional, ekspansi tambang triop, dan sinergi antar segmen usaha. Perusahaan kini memasuki fase pertumbuhan, namun tetap perlu diwaspadai faktor resiko seperti fluktuasi harga batu bara dan stabilitas proyek migas. PKPK layak dipantau sebagai emiten dengan potensi turnaround yang kuat. Terima kasih. Kita akhiri presentasi kali ini. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.